السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita pada tempat yang mulia ini untuk mudarasah, untuk di majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu dan tempat yang kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala karenanya ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Ini sesi kedua dari 3 sesi. Masya Allah, antum kuat ini. Barakallahu fikum, barakallahu fikum, barakallahu fikum. Materi kita adalah salah satu ungkapan yang biasa disampaikan oleh para a'immatus salaf, para ulama-ulama salaf terdahulu, untuk yu'atib nafsahu, untuk mengingatkan diri mereka agar selalu menjadi orang saleh, selalu menjadi orang baik, untuk selalu menjadi baik bukan hanya di hadapan manusia, tapi bagaimana baik yang sebenarnya. Hatinya, zahirnya adalah baik, adalah selalu mereka mengingatkan al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza' artinya balasan, min jins dari bagian, al-amal amal. Jadi balasan itu adalah bagian dari amal seseorang. Maksudnya seseorang akan dibalas sesuai dengan apa yang dia perbuat. Seseorang akan dibalas sesuai dengan apa yang diperbuat. Bagaimana kaitannya dengan misalnya apa yang dipahami oleh sebagian orang tentang hukum karma? Ya, hukum karma ini salah satu yang ada dari Buddha, ajaran Buddha, dan tidak yang artinya mereka meyakini bahwa seseorang itu akan diperlakukan sesuai sebagaimana dia memperlakukan yang lain. Tapi hukum karma ini didasari atas keyakinan tidak beriman akan yaumul akhir. Sehingga hukum karma ini sangat nyambung dengan inkarnasi. Ya, jika seseorang sekarang hidupnya baik, maka dia akan terlahir lagi menjadi lebih baik. Terus demikian sampai ke nirwana. Ini keyakinannya Buddha. Ya, kalau misalnya dia buruk sekarang ini, dia hidupnya tidak baik, menjadi perampok, ya, suka berbuat yang munkar, yang tidak benar, maka terlahir kembali nanti jadi kodok. Ya, itu ya sebagian ini keyakinan, dan keyakinan ini dibangun atas tidak adanya keimanan kepada hari akhir. Ya, dan ini sangat bertentangan dengan dinul Islam. Bukan ini maksudnya. Namun di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak menegaskan bahwa kita, jika kalian berbuat baik, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kebaikan bagi kalian. Dalam salah satu ayat yang ma'ruf yang insyaallah kita semua menghafalnya, dalam surat Ar-Rahman ayat 60, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Bukankah balasan dari suatu kebaikan adalah kebaikan juga? Jika kita ingin agar setiap orang berperilaku baik kepada kita, menyapa kita dengan baik, senyum dengan kita, maka kita harus mendahului dengan yang seperti itu. Ya, kita harus murah senyum dengan orang, harus murah memberikan salam kepada yang lain. Dan walillahil hamd, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim, sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam melakukan ini semuanya motivasinya bukan untuk dunia. Antum jika memperhatikan para pecinta dunia, pencari dunia, mereka mau merubah stylenya 180 derajat dari kelihatan aslinya
Sehingga orang yang aslinya temperamental, orang yang buruk, yang perilakunya buruk dan lain sebagainya bisa jaim di depan orang kelihatan baik, tujuannya untuk dapat dunia murni dunia, sedangkan kita walillahil hamd bukan untuk dunia. Tabassumuka li akhika sadaqah, senyummu untuk saudaramu sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala, jauh lebih berharga daripada dunia. Jauh lebih berharga. Ketika kita berbuat baik kepada seseorang, bukan hanya sekedar kesenangan materi dunia yang kita harapkan, tapi lebih dari itu kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya seorang muslim di dalam menjalankan kaidah ini, al-jaza' min jinsil amal, dia melakukan kebaikan itu tanpa batas, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda, innallaha katabal ihsana fi kulli syai', sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kalian untuk selalu berbuat baik di dalam segala hal. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh, fa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha, jika kamu menyembelih hewan korban, maka hendaklah kalian menyembelih dengan cara yang baik. Fal yuhidda ahadakum syufratahu wal yurih dzabihatahu, hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menyantaikan hewan korbannya. Subhanallah, segitunya. Maka Nabi SAW juga menyebutkan kenapa di antara hikmah, para ulama menyebutkan di antara hikmah kenapa innallaha wa malaikatahu wa hatta wal namlatu fi juhriha wa hatta al-hut fil bahr la yusalluna ala muallimin nasil khair. Dalam sebuah hadis yang hasan, sesungguhnya Allah, para malaikat, bahkan semut yang ada di lubangnya, dan juga bahkan ikan yang ada di lautan, memohonkan ampun untuk atau bersalawat untuk mereka yang mengajarkan kebaikan kepada manusia yang lain, untuk para ulama, untuk para da'i yang mengajarkan kebaikan. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam Minhajul Qasidin, kenapa sampai demikian? Karena kemaslahatan dinul Islam. Allah menegaskan dinul Islam rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam semesta. Yang mendapatkan kemaslahatan dari syariat Islam ini bukan hanya manusia, bahkan binatang pun mendapatkan kemaslahatannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagaimana seseorang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena kucingnya, dan bagaimana seorang wanita pelacur diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya karena memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan. Subhanallah. Sampai sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, afil bahaimi ajrun, apakah berbuat baik kepada binatang pun dapat pahala ya Rasulullah? Nabi SAW menegaskan, fi kulli kabdin radbatin ajr, setiap kamu berbuat baik kepada jantung yang berdetak, kamu dapat pahala. Subhanallah. Ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba Allah yang beriman. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, al-jaza'u min jinsil amal, balasan diberikan kepada seseorang sesuai dengan amal yang dia perbuat. Ini kaidah yang berlaku di kehidupan dunia dan terus sampai yaumul akhir. Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan contoh-contohnya di dalam Al-Qur'an dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda-sabda beliau. Di antaranya di dalam surat Taha ayat 124 sampai 126. Ayat 124 sampai 126 dari surat Taha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Orang yang berpaling dari peringatan Allah, an dzikri. Dzikri di sini bukan hanya zikir artinya subhanallah, bukan. Al-dzikir di sini adalah Al-Qur'an, As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna nahnu nazzalna dzikra. Ya, dzikir di sini adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sekedar barang siapa yang tidak mau zikir, barang siapa yang tidak hadir di majelis zikir, bukan seperti itu saja, tapi lebih umum dari ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang ayat ini dalam kitab beliau Al-Ubudiyah. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Walaupun dia hidup di rumah yang lapang, walaupun dia memiliki banyak harta,
walaupun apa yang dia inginkan secara materi dia raih di kehidupan dunia ini, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Wallahi ikhwatal iman, antum jika melihat bagaimana orang-orang yang dilihat oleh kita yang miskin ini, yang kaya itu adalah orang-orang yang bahagia, kenyataannya kalau kita melihat ke dalam masalah mereka jauh-jauh berlipat-lipat ketimbang kita. Dan kita ingin misalnya dicobakan 10% dari musibah yang mereka alami saat ini, di gelimang harta yang mereka rasakan, kita tidak akan mau. Tidak akan mau dikompensasikan kehidupan kita yang sederhana, aman, walaupun makan sekedarnya, ya, gorengan di pinggir jalan juga masuk tanpa harus selektif, ya, makan di warteg bebas, naik turun kendaraan umum juga tidak ada masalah. Mereka kalau kena minum air minum yang nggak jelas dikit, mereknya bukan merek tertentu yang biasa mereka minum, meriang seminggu. Ya, yang mereka meriang seminggu. Subhanallah. Kenapa? Karena mereknya nggak biasa yang biasa mereka minum. Ya, subhanallah. Tambahan harta, tambahan anak, jika tidak diiringi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, azab. Itu adalah tambahan azab. Di dalam Al-Qur'an, dalam surat At-Taubah ayat 55, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun." Maka janganlah kamu kagum dengan harta dan anak mereka. Allah melarang kita kagum dari hartanya orang kafir dan hartanya orang-orang munafik, serta anak-anak mereka yang mungkin punya titel yang luar biasa, punya jabatan yang masya Allah dan yang lain. Jangan kamu kagum dengan mereka. Jangan kamu kagum dengan hartanya. Jangan kamu kagum dengan anak-anak mereka. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin mengazab mereka dengannya di kehidupan dunia. Diazab di mana? Di dunia. Dengan apa? Dengan hartanya, dengan anak-anaknya. Tambahan harta bukan tambahan ketentraman bagi mereka, tambahan penderitaan. Tambahan penderitaan, tambahan kesusahan. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun, dan keluar ruh mereka nanti di saat akhir hayatnya dalam keadaan mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Su'ul khatimah. Menderita dengan tambahan harta, bukan tambah bahagia, dan matinya su'ul khatimah. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Kalau sudah di dunia sempit karena jauh dari Al-Qur'an dan Sunnah, jauh dari keimanan, maka ini adalah permulaan dari kesempitan hidup yang tidak akan pernah berakhir. Karena pada malam pertama dia masuk di kuburnya, dia akan merasakan kesempitan yang luar biasa. Yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam banyak hadis-hadis yang sahih, bagaimana orang-orang munafik, bagaimana orang-orang kafir diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dihimpitkan kuburnya hatta takhtalifa adla'uh, sampai tulang rusuknya yang satu bertemu dengan tulang rusuk yang lain. Dihimpitkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami kumpulkan dia pada hari kiamat buta. Di yaumul mahsyar buta. Subhanallah. Kita di rumah kita sendiri, kalau lampu mati gelap tidak ada cahaya, tidak buta, kita sendiri jadi mati gaya. Ya. Apa yang mau diperbuat? Ke toilet salah jalan, ke dapur salah jalan. Terus gitu. Memegang ini, mengambil sesuatu, padahal mata kita ada, yang kurang cahaya saja. Yaumul mahsyar, di padang mahsyar, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu dahsyatnya hari itu seperti apa. Namun di saat itu subhanallah, dia dibangkitkan dalam keadaan buta. Wal iyadzu billah. Maka dia komplain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tanya, "Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira?" Wahai Tuhanku, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta sedangkan aku dulu melihat di dunia? Apa salahnya? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Allah berfirman, dahulu ketika datang kepadamu ayat-ayatku kamu melupakannya. Kamu tidak tahu. Ya, di antara melupakan ayat-ayat Al-Qur'an, enggan mau belajar, enggan mau menuntut ilmu. Jangan dikira enak orang enggak ngerti, enggak kena pasal kalau enggak ngerti. Kan al-ma'dzur bil jahl, yani maklum kalau tidak tahu bisa dimaafkan. Ya, tidak seperti itu. Beda antara tidak tahu dan tidak mau tahu. Ya, kalau tidak mau tahu akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketidakmautawan-nya. Karena ketidakmautawan-nya ini akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Dahulu datang kepadamu ayat-ayatku dan kamu melupakannya, fakadzadzikal yauma tunsa. Maka pada hari ini kamu pun dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al jazaa'u min jinsil amal. Sebagaimana kamu berbuat, seperti itu pula kamu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kebaikan. Dan di dalam kebaikan ini subhanallah, sebagaimana tadi saya sampaikan, jauh lebih dahsyat ketimbang apa yang diharapkan oleh ahli dunia dengan dunianya. Di dalam hadis-hadis yang sahih, di antaranya dalam Sahih Muslim dari hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatihi. Wa man farraja an muslimin kurbatan, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man satara musliman, satarahu Allahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang sibuk memperhatikan kebutuhan saudaranya, man kana fi hajati akhihi, sibuk memperhatikan kebutuhan saudaranya, kana Allahu fi hajatihi, maka Allah yang akan mencukupi segala hajat kehidupannya. Ini kunci kesuksesan hidup. Jika kita sedang mengharapkan banyak pertolongan Allah, di antara sebab untuk mendapatkan banyak pertolongan Allah, banyak nolong orang. Banyak perhatikan orang lain. Sibuklah untuk membantu orang lain. Jika kita menjadi perantara pertolongan yang Allah turunkan kepada orang lain, maka Allah akan mencukupi segala kebutuhan kita. Kana Allahu fi hajatihi. Wa man farraja an muslimin kurbatan, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang membebaskan seorang muslim dari salah satu masalah yang dihadapinya di kehidupan dunia, menyelamatkan saudaranya dari salah satu masalah yang dihadapinya di kehidupan dunia, maka Allah akan selamatkan dia dari masalahnya nanti pada hari kiamat. Gak sebanding. Seberapa besar masalah saudara kita, seberapa besar masalah kita di kehidupan dunia, tidak ada artinya dibandingkan dengan nanti kita di yaumul mahsyar. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu sedahsyat apa yaumul mahsyar itu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Para nabi, sebagaimana dalam hadis syafaah, mereka semua menyibukkan dirinya dengan dirinya sendiri. Nafsi, nafsi. Pada hari itu semua nabi, Adam alaihissalam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, salawatullahi wasallamuhu alaihi majma'in, mereka sibuk dengan dirinya sendiri. Saking dahsyatnya hari itu. Namun Allah namun Nabi SAW menyebutkan, barang siapa yang menyelamatkan saudaranya sesama muslim dari masalah yang dihadapinya di kehidupan dunia ini, Allah akan selamatkan dirinya dari masalah yang akan dihadapinya nanti pada hari kiamat. Wa man satara musliman, satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya nanti pada hari kiamat. Setiap kita pasti punya aib, pasti punya celah, punya cacat. Bedanya Allah Subhanahu wa taala menutupi aib kita. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala As-Sittir, di antara Asmaul Husna, nama Allah adalah As-Sittir yang Maha menutupi aib hambanya. Jika bukan karena itu, tidak ada seorang saling menghormati satu dengan yang lainnya. Seorang anak tidak akan menghormati ayah atau ibunya. Saudara tidak akan menghormati saudaranya. Seorang murid tidak akan menghormati gurunya. Demikian pula sebaliknya dan semuanya. Hanya karena Allah Subhanahu wa taala yang menutupi aib-aib kita, maka kita berani dengan percaya diri hadir di majelis ini. Kalau tidak, kita tidak akan berani keluar menampakkan batang hidung kita di hadapan manusia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan yang lebih dahsyat lagi adalah nanti pada hari kiamat. Di hari kiamat, yauma tublas sarair. Pada hari itu dibongkar semua rahasia. Yauma tublas sarair. Wa hussila ma fis sudur. Pada hari itu semua isi hati dipaparkan, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang tersembunyi. Subhanallah. Dan di saat itu ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, itu yang paling kita butuhkan dari Allah, agar Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib kita. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika membicarakan tentang azab kubur dan azab neraka jahanam, azab akhirat, beliau mengatakan azab kubur jauh lebih ringan dari ketimbang azab akhirat. Walaupun itu pun sudah sangat pedih. Di antaranya kenapa azab kubur itu lebih ringan ketimbang azab akhirat? Karena di akhirat nanti seseorang diazab disaksikan oleh orang-orang dekatnya.
dibongkar di depan orang-orang kerabatnya. Seorang suami diazab di depan istrinya. Demikian pula sebaliknya. Orang tua di hadapan anak-anaknya. Demikian pula sebaliknya. Tidak ada yang bisa tersembunyi. Karena pada hari itu semua dibongkar. Segala kenyataan hakikat kita yang seperti apa. Allahul Musta'an. Di saat itu ikhwatal iman, kita sangat butuh kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib kita. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, beliau menyebutkan bagaimana seorang hamba yang beriman ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa seorang yang beriman ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memegang pundaknya berdua, tidak terlihat oleh orang. Allah ingatkan kepada hamba itu, kamu ingat hari ini kamu berbuat ini, kamu ingat hari ini kamu berbuat itu, kamu ingat hari ini, sampai dia mengira bahwa dia pasti akan binasa. Karena apa yang tercatat apa adanya. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang kecil, yang besar semuanya tercatat di dalam kitab yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang malaikat ini kita tidur dia tidak tidur. Dia mencatat hatta semua niatan-niatan kita pun dia mengetahuinya. Subhanallah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di saat itu ketika orang beriman ini merasa bahwa dirinya pasti binasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amma hadza qad tajawazu laka anda." Bahwa adapun ini aku telah memaafkan untukmu. Qad satartuha laka fid dunya. Dulu di dunia aku telah menutupi aib-aibmu di dunia. Maka hari ini aku maafkan semua kesalahan-kesalahan. Sekarang baca amal solehmu. Sekarang baca kebaikan-kebaikanmu. Ini jika hamba yang beriman. Adapun jika dia orang-orang kafir atau munafik atau orang-orang yang zalim, dibacakan kebaikan-kebaikannya sehingga dia mengira bahwa dia akan mendapatkan keberuntungan yang besar, namun ditahan oleh Allah. Tunggu dulu. Kamu masih punya beban-beban. Kamu masih punya tanggungan-tanggungan. Yang dengan beban-beban ini yang akhirnya diambillah pahalanya, diambillah pahalanya. Tidak ada henti-hentinya sampai dia habis dan tidak ada lagi yang bisa diambil dari pahala kebaikan orang tersebut. Maka diambillah dosa dari penuntut-penuntut itu dibebankan kepada orang tersebut. Itulah orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang merugi nanti pada hari kiamat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga terkadang di dalam majelis-majelis tertentu seseorang ini ketika kita duduk bersama teman-teman kita, ada seseorang dari saudara kita dibicarakan aibnya. Kamu tidak ingat si fulan, si fulana melakukan ini, itu dan lain sebagainya. Jika ada salah seorang di antara majelis itu mengetahui bahwa ini adalah suatu yang ghibah, menggunjing yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia melarang, stop, jangan kita bicarakan. Ya, ittaqillah, dia saudara kita dan lain sebagainya. Diingatkan seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada orang yang mengingatkan itu dengan dijauhkan wajahnya dari api neraka pada hari kiamat kelak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abu Darda radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhihi an-nar yaumal qiyamah." Barang siapa yang membela kehormatan atau harga diri saudaranya, maka Allah akan membela, menjauhkan wajahnya nanti pada hari kiamat dari api neraka. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan muhakkiknya mengatakan hasan li ghairi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan ini berlaku juga kepada para pemimpin. Pemimpin-pemimpin yang adil, maka dia akan dicintai oleh rakyatnya. Pemimpin-pemimpin yang baik, rakyatnya pun akan mencintainya, menyebutnya di dalam doa-doanya, mengharapkan kebaikan bagi pemimpin tersebut. Demikian pula sebaliknya, pemimpin-pemimpin yang zalim yang menyusahkan rakyatnya, demikian pula Allah Subhanahu wa taala pun akan menyusahkan perjalanan kepemimpinannya. Allah akan menyusahkan dia untuk mengambil keputusan-keputusan yang benar, yang tepat untuk menjalankan pemerintahannya. Dan ini disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu doanya beliau berdoa, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi.
Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, barang siapa yang menjadi pemimpin dari umatku, pemimpin umatku, dan kemudian dia menyusahkan umatku, ya Allah, susahkan hidupnya." Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa dari pemimpin umatku yang berlemah lembut kepada rakyatnya, ya Allah, kepada umatku, maka berlemah lembutlah kepadanya, kasihilah dia. Ini doa Rasulullah SAW dan hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Maka para pemerintah terdahulu, para salafun salih terdahulu, sampai mereka tidak berani menutup pintu pemerintahannya dari orang-orang yang mengeluh dan mengadu kepada mereka. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai jika mereka menutup pintu pemerintahan mereka dari rakyat yang mengadu kepadanya, maka Allah akan menutup pintu langit dari mereka. Allah Subhanahu wa taala akan menutup pintu langit dari hajat, keperluan dan doa-doa yang mereka panjatkan. Dan ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Amr bin Murrah, bahwa sekali waktu Amr bin Murrah mengingatkan seorang sahabat Muawiyah bin Abu Sufyan ketika beliau menjadi raja, menggantikan Hasan bin Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu. Kita tahu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu salah seorang sahabat yang mulia, yang mendapatkan kemuliaan dari banyak pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, doa-doa Rasulullah SAW kepada beliau, dan beliau adalah salah seorang pencatat wahyu, dan beliau menjadi Amirul Mukminin, pemerintah yang memimpin seluruh umat Islam setelah beliau mendapatkan estafet kekhilafahan ini dari khalifah sebelumnya, yaitu Al-Hasan bin Ali bin Abu Talib, Hasan bin Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu. Maka orang-orang Syiah sampai hari ini dan kemudian hari sampai akhir zaman, mereka ini sangat aneh di dalam keyakinan mereka yang katanya cinta kepada Ahlul Bait, tapi mereka pilih kasih. Cintanya kepada Ahlul Bait hanya terbatas kepada Husain saja, atau Hasan Husain, stop. Yang lain setelah itu semua keturunan Husain. Ya, semua keturunan Husain. Keturunan Hasan tidak diakui oleh mereka. Mereka tidak mengakui keturunan Hasan bin Ali bin Abu Talib sebagai Ahlul Bait. Kenapa? Karena menurut mereka Hasan bin Ali telah menjadi penyebab rusaknya atau buruknya wajah umat orang-orang beriman, kata orang Syiah. Kenapa membuat buruknya wajah orang beriman? Karena beliau menyerahkan kekhilafahan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhuma, karena memberikan kekhilafahan kepada Muawiyah. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini peristiwa itu disebut dengan peristiwa Amul Jamaah, tahun persatuan. Karena sebelumnya terjadi peperangan yang tidak ada henti-hentinya antara kubunya Ali bin Abu Talib dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, dan ini berakhir setelah Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu meninggal dunia, dan kemudian dipegang kekhilafahan oleh Al-Hasan bin Ali, anak Ali bin Abu Talib, dan oleh Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma beliau serahkan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhuma. Dan Rasulullah SAW telah menyebutkan itu jauh sebelumnya, ketika Hasan bin Ali masih kecil, dipangku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menepuk cucu beliau ini dan berkata, "Inna ibni hadza sayyid, sayuslihullahu bihi baina ta'ifataini 'azimataini minal muslimin." Sesungguhnya anakku ini adalah seorang pemimpin, karena Allah Subhanahu wa taala akan mendamaikan melalui dia dua pasukan besar dari umat Islam. Ini telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyebutkan dua pasukan itu ta'ifataini 'azimataini minal muslimin. Dua-duanya disebut muslim oleh Nabi. Tidak seperti anggapannya orang Syiah, satu muslim atau satunya kafir. Tapi dua-duanya disebut dua kelompok muslim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amr bin Murrah mengingatkan Muawiyah bin Abu Sufyan, "Ya Muawiyah, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min imamin yughliqu babahu duna dhawil hajah wal khullah wal maskanah illa aghlaqallahu abwabas samai duna khullatihi wa hajatihi wa maskanatihi." Wahai Muawiyah, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapapun yang menjadi pemimpin yang menutup pintu kepemimpinannya dari orang yang memiliki hajat, kebutuhan dan kekurangan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup pintu-pintu langit dari hajatnya, dari kebutuhan dan dari kekurangan-kekurangannya. Muawiyah bin Abu Sufyan telah mendengar nasihat ini
beliau menugaskan seorang sekretaris yang tidak henti-hentinya mencatat semua pengaduan yang besoknya beliau menyelesaikan aduan-aduan dan keluhan tersebut. Sehingga para sahabat mengatakan ketika ada seorang bertanya, mana yang lebih adil antara Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu rahimahullah dengan Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhuma, ketika ditanyakan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata Abdullah bin Umar, andai kata engkau bertemu dengan Muawiyah atau hidup di masa Muawiyah, engkau akan mengira beliau adalah Al-Mahdi, Imam Mahdi, karena keadilannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga di dalam hal sedekah, seseorang yang paling bahagia, yang paling makmur hidupnya, yang paling tidak pernah takut miskin adalah orang yang suka bersedekah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan dalam sebuah hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, "Ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzah wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Tidak akan berkurang suatu harta karena sering disedekahi. Tidak akan berkurang harta karena sering disedekahi. Dan tidaklah seseorang itu, semakin seseorang itu memiliki sifat pemaaf, bukan semakin hina, tapi semakin dia semakin terhormat, semakin mulia. Dan tidaklah seseorang itu merendahkan hatinya karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali akan semakin diangkat martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal yang menurut logika kita sangat bertentangan, tapi itu kenyataannya. Harta kalau dibelanjakan berkurang secara logika. Mana kasat sadaqatun min ma. Namun Nabi menegaskan harta yang sering disedekahi tidak akan berkurang, bertambah. Ini bertentangan dengan logika seseorang. Dan tidaklah seseorang memiliki sifat pemaaf kecuali dia akan semakin terhormat. Biasanya orang pemaaf ini sering terzalimi, sering tertindas. Namun karena dia sering memaafkan, apakah dia semakin terhinakan? Semakin mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah kita. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam memaafkan semua yang telah berbuat zalim kepada beliau. Bahkan kepada orang yang telah membunuh pamannya sendiri, Hamzah. Bukan hanya sekedar dibunuh, dimutilasi, dibuka dadanya, dikeluarkan jantungnya. Namun ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW memaafkannya. Dimaafkan. Wahsy yang eksekutornya setelah dia masuk Islam dimaafkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Wahsy menjadi salah seorang pejuang Islam yang luar biasa. Dia memiliki jasa yang luar biasa yang nantinya setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa pemerintahannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Wahsy ini ikut perang melawan kaum Yamamah. Kabilahnya Musailamah Al-Kadzdzab, si pengaku nabi palsu, dan Wahsy ini yang membunuh Musailamah Al-Kadzdzab. Sampai dia pernah menyebutkan, saya telah membunuh manusia terbaik dan manusia yang paling buruk. Yang terbaiknya Al-Hamzah bin Abdul Muttalib Sayyidus Syuhada, dan yang paling terburuk yaitu Musailamah Al-Kadzdzab laknatullah alaih. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan tidaklah seseorang merendahkan hatinya karena Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatnya. Dalam hadis yang lain tentang sedekah ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, Nabi bersabda, beliau membacakan firman Allah dalam hadis qudsi, qala Allah azza wa jalla, ya ibna Adam anfiq unfiq alaik. Wahai anak Adam, nafkahkanlah hartamu, aku akan menafkahi dirimu. Belanjakanlah hartamu di jalan Allah, Allah akan menafkahi dirimu. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang bakhil, dia tidak akan bertambah hartanya, namun akan semakin bertambah kesempitannya. Orang yang dermawan semakin dibukakan pintu-pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hak, ini benar. Dan terkadang seseorang tidak memahami ini karena selama dia misalnya orang yang sekolah di sekolah manajemen keuangan misalnya, ini bagaimana ngitungnya ini? Ya, masuk
1 juta dikeluarkan 500.000, tapi kata Nabi nggak berkurang. Ya, mau sekolah sampai S1, S2, S3, Harvard dan yang lain sebagainya nggak ketemu. Ya, karena ada salah satu rumusan yang mereka tidak ketahui dan hanya ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, hanya datangnya dari Allah, yaitu faktor berkah. Ya, faktor berkah ini nggak ada di Harvard. Ya, nggak ada di sekolah-sekolah manajemen ekonomi, nggak ada. Gimana berkah ini? Gimana ngitungnya? Ya, contoh keberkahan itu seperti antara kambing dan anjing. Ya, antara kambing dan anjing. Maksudnya bagaimana? Kambing itu setiap beranak berapa ekor? Ada pemelihara kambing di sini? Hah? Banyak? Ya 2, ya. Lebih dari 2 jarang ya. Anjing berapa ekor? Banyak, bisa 6. Ya, banyak. Yang banyak dikonsumsi anjing atau kambing? Yang banyak dikonsumsi kambing. Tiap tahun jutaan ekor. Jutaan ekor tiap tahun. Di Makkah, Madinah saja, di sana itu jutaan ekor. Di sana saja. Tapi subhanallah, nggak ada ceritanya pencinta hewan itu mengatakan bahwa umat Islam telah melakukan pembasmian, ya, pemberangusan etnis, ya, etnis kambing. Nggak pernah terjadi, ya. Subhanallah. Padahal yang banyak dibasmi kambing. Padahal kambing lebih sedikit beranak daripada anjing. Tapi populasi kambing sekarang ini yang paling banyak, yang lebih banyak ketimbang anjing, subhanallah. Faktornya apa? Berkah. Nggak ada di Amerika, nggak ketemu ini. Ya, inilah keberkahan. Dan orang yang bakhil sebaliknya. Orang-orang yang bakhil, mereka ini akan semakin sempit kehidupannya dan semakin berkurang rizkinya. Terus demikian. Selalu dia mendapatkan masalah-masalah. Dia berusaha, katanya dia ingin menghemat harta tersebut, tapi kenyataannya bocor dari sisi-sisi yang tidak pernah dia duga. Kenapa? Karena kehilangan keberkahan. Kuncinya sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Nabi SAW bersabda, setiap pagi seorang hamba menghadapi di pagi hari tersebut, selalu ada 2 orang malaikat yang turun. Yang malaikat yang satu berdoa, "Ya Allah, gantilah harta orang-orang yang bersedekah di pagi hari ini." Dan juga yang satu lagi berdoa, "Ya Allah, rusakkanlah harta orang-orang yang bakhil." Ya, setiap pagi yang berdoa malaikat. Ya, kalau antum merasa bakhil, mengira kenapa saldo kita bocor terus, nah mungkin karena faktor kebakhilannya. Ya, karena faktor kebakhilannya. Terlebih parah lagi kalau bakhil terhadap istri dan anak. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Falyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Orang yang memiliki kelapangan rezeki hendaklah mereka memberikan nafkah kepada keluarganya sesuai dengan kelapangan rezeki yang telah Allah berikan kepadanya, dan barang siapa yang dibatasi rezekinya oleh Allah, artinya lagi sempit rezekinya, hendaklah dia memberikan nafkah sesuai dengan keterbatasannya. Jadi walaupun sempit bukan berarti kita tidak mengeluarkan nafkah, jangan mengirit. Poinnya, kalau memang harus dikeluarkan, ada hanya uang yang cukup untuk membayar hutang misalnya. Persis si penagihnya datang dan ada uangnya, ini memang rezekinya dia, kasih. Keluarkan. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang Maha memberi rezeki kepada kita, bukan kita. Bukan karena pinternya kita punya harta, bukan karena pinternya kita memiliki segala yang kita miliki saat ini, namun murni adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ayat selanjutnya, "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun." Ayat selanjutnya, "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Aku tidak mengharapkan rizki dari manusia dan aku tidak mengharapkan manusia untuk memberi makan aku. Sesungguhnya Allah zat yang Maha memberi rizki, yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sehingga ada seorang
mengeluh kepada seorang syekh, mengatakan, "Ya syekh, ini bagaimana rezeki harta kita, harga-harga barang mulai naik, ya. Yang kemarin kita beli beras sekian, sekarang jadi sekian. Kemarin bensin sekian, sekarang jadi sekian. Kemarin LPG sekian." Terus ngeluh banyak. Sampai syekh ini mengatakan, "Saya tidak peduli. Walaupun 1 bulir gandum atau 1 bulir beras harganya 1 dinar emas, saya tidak akan peduli." Ya. Kalau misalnya 1 butir beras dibelinya harus dengan 2 gram emas, gimana? Masih makan beras? Hah? Kata syekh, saya tidak akan peduli. Kenapa? Kata beliau, "Alayya an a'budahu kama amarani wa alaihi an yarzuqani kama wa'adani." Karena tanggung jawabku kepada Allah adalah beribadah, menyembahnya sebagaimana Allah perintahkan kepada aku, dan tanggung jawab Allah memberi rizki kepada aku sebagaimana yang Allah janjikan kepada aku. Tanggung jawabnya Allah memberi rizki kepada aku sebagaimana Allah janjikan kepada aku. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah zat yang maha memberi rizki, yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Sehingga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, seorang yang dermawan dibukakan pintu-pintu rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya orang-orang yang bakhil disempitkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al jazaa'u min jinsil amal. Seseorang akan dibalas sesuai dengan amal perbuatan yang dia lakukan. Jika orang itu hatinya dermawan, Allah akan membukakan kedermawanannya, kemudahannya, kemurahannya bagi hamba tersebut dari segala sisi yang tidak pernah dia duga-duga, dari segala sisi yang tidak pernah diduga-duganya. Contoh yang lain, di dalam zikir, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang suka mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan sering mengingatnya. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala sendirian, Allah pun akan mengingatnya sendirian. Yang menyebut nama Allah di depan halayak ramai, maka Allah pun akan menyebutnya di depan halayak yang lebih ramai dari orang tersebut. Sehingga ada seorang saleh terdahulu sampai mengatakan, "Saya tahu kapan Allah sedang ingat aku dan kapan Allah sedang melupakanku." Kok berani banget bisa mengetahui kapan Allah ingat dia dan kapan Allah tidak ingat dia. Allah menegaskan, "Udzkuruni adzkurkum." Ingatlah aku akan ingat kepadamu. Di saat aku ingat Allah, di saat itu Allah sedang mengingatku. Di saat aku lupa dari Allah, melupakan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Allah melupakanku. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan, "Ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fisyiddah." Kenalkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kamu lapang. Mendekatlah kamu kepada Allah di saat kamu lapang. Banyaklah kamu menyebut namanya, banyaklah kamu berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kamu lapang, maka di saat kamu susah Allah akan mengenalimu. Allah Subhanahu wa taala akan mudah memberikan pertolongannya kepadamu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah hadis qudsi. Yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku sesuai dengan tergantung praduga hambaku terhadapku." Aku tergantung praduga hambaku terhadapku. Jika hambaku mengingatku sendirian dan aku bersamanya ketika dia mengingatku, aku bersamanya ketika dia mengingatku. Jika dia mengingatku sendirian, maka aku pun akan mengingatnya sendirian. Jika dia mengingatku di hadapan halayak, maka aku akan menyebutkan namanya di depan halayak yang lebih baik dari mereka. Di depan siapa? Di depan Jibril, Mikail, Israfil, malaikat hamalatul arsh, malaikat-malaikat pamikul arsh. Sehingga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ada di antara hamba-hamba Allah ini yang mereka ini majhulun fil ard, masyhurun fis sama. Di bumi majhul, enggak ada yang kenal. Enggak ada yang kenal kepada orang tersebut. Tapi di langit semua kenal dia. Di langit semua mengenalnya. Dan ini yang diharapkan oleh setiap hamba-hamba Allah yang saleh. Berharap
agar jangan sampai mereka ini di mata manusia besar tapi hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka setelah wafatnya Rasulullah, setelah di masa Khulafaur Rasyidin, mereka diangkat menjadi gubernur di sana, gubernur di sini dan yang lain sebagainya. Mereka sampai menangis mengingat bagaimana masa para sahabat-sahabat terdahulu di masa awal-awal Islam. Bagaimana Mus'ab bin Umair radhiyallahu an ketika syahid dalam perang Badar. Beliau di awal Islam mati syahid. Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Di perang Uhud beliau syahid. Mus'ab bin Umair radhiyallahu an dalam keadaan fakirnya, yang ketika wafatnya beliau, karena Mus'ab ini salah seorang sahabat yang tampan, yang dikatakan wajahnya mirip dengan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika terbunuh tersebar isu bahwa Rasulullah SAW yang mati, Muhammad telah mati. Sedangkan yang mati syahid adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Beliau meninggal dunia tidak memiliki apapun kecuali satu lembar kain. Kalau ditutupkan wajahnya, kakinya kelihatan. Kalau ditutup kakinya, wajahnya kelihatan. Ditutup wajah kakinya, wajahnya kelihatan. Ditutup wajahnya, kakinya kelihatan. Seperti itu. Mati syahid di awal. Sedangkan sahabat ini mengatakan, sedangkan kita subhanallah dilanjutkan usia kita sampai kita menjadi gubernur-gubernur, menjadi pemimpin-pemimpin dunia. Kita takut jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menyegerakan imbalan amal perbuatan kita di dunia dan kita tidak lagi mendapatkan jatahnya nanti di akhirat. Sambil menangis sahabat ini mendoa, Allahumma inni a'udzubika an akuna indaka saghiran wa indan nasi kabiran. Ya Allah, aku berlindung ya Allah, jangan sampai aku ini di hadapan manusia kelihatannya besar tapi hina di matamu ya Allah. Namun sebaliknya lebih baik kita tidak dikenal manusia, tidak ada siapapun yang kenal kita, tapi dikenal di langit. Semua ahlus sama mengenal hamba Allah yang saleh. Dalam hadis qudsi yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Jibril. Allah menyeru kepada malaikat Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbahu. Wahai Jibril, aku mencintai hamba Allah ini. Disebut namanya, fulan bin fulan. Cintai dia. Subhanallah. Fa yuhibbuhu Jibril. Maka Jibril pun mencintai hamba tersebut. Dan Jibril menyeru kepada ahlus sama, kepada seluruh penghuni langit, ya ahlus sama, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu. Wahai para penghuni langit, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan, cintailah dia. Fa yuhibbuhu ahlus sama, maka semua yang di langit cinta kepada hamba subhanallah ini, kepada hamba Allah ini. Subhanallah, semua yang di langit mencintai dia. Terkadang mereka orang ini tidak dikenal. Sebagaimana misalnya Uwais Al-Qarni rahimahullah. Ya, tidak dikenal, tapi para ulama sepakat bahwa khairut tabi'in beliau. Baik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Tidak ada yang mengenalnya. Namun yang di langit mengenalnya. Sampai namanya disebut oleh Rasulullah SAW pasti karena sebutan dari malaikat Jibril alaihissalam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika ahlus sama mencintai hamba tersebut, hatta yudha'a lahul qabula fil ard, sehingga orang itu diberikan kemudahannya di kehidupan dunia ini. Dimudahkan segala urusannya di kehidupan dunia karena semua yang di langit cinta kepada hamba tersebut. Juga contoh yang lainnya. Contoh akan kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Seseorang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal perbuatannya. Orang yang membangun masjid atau berpartisipasi di dalam membangun masjid di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan untuknya masjid, untuk membangunkan untuknya rumah di surga. Ya, dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, "Man bana masjidan lillah, banallahu lahu fil jannati mithlahu." Barang siapa yang membangun untuk Allah masjid di dunia, Allah yang akan membangunkan untuknya seperti itu di surga. Allah yang membangunnya. Allah al-jamil, yuhibbul jamal, yang maha indah dan mencintai keindahan, yang membuatkan untuknya rumah di surga bagi orang yang membangunkan masjid untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah.
Sebagaimana di dalam ketaatan, demikian pula di dalam dosa dan maksiat. Seseorang yang berbuat maksiat tertentu, yang maksiat ini menyangkut orang lain, maka dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu juga. Sesuai dengan kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Seorang akan dibalas sesuai dengan perbuatan yang telah diperbuatnya. Misalnya, orang yang suka mencari-cari aib sesama muslim, yang suka menggunjing, suka jika melihat saudaranya ini terjerumus dalam dosa dan masalah, yang suka jika ada saudaranya berbuat salah, sehingga ini kesempatan untuk membicarakannya. Nih, saya sudah bilang bagaimana, bahwa si fulan ternyata begini, si fulan begini, dan terus sebagainya. Seseorang yang melakukan seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan membongkar aib orang tersebut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyeru, dan ini panggilan ini tidak mengenakkan sebetulnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan muhakkik yang mengatakan sahih li ghairihi. Nabi menyeru, ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanu qalbahu. Wahai orang-orang yang mengatakan dirinya beriman dengan lisannya, namun iman belum masuk ke dalam hatinya. Dia mengatakan dengan lisannya beriman, tapi hatinya belum beriman. Kata Nabi SAW, la taghtabul muslimin. Janganlah kalian menggunjing sesama muslim. Wala tattabi'u auratihim. Jangan kalian mencari-cari aib-aib mereka. Jangan mencari-cari kesalahan-kesalahan mereka. Fa innahu man tatabba'a auratihim yattabi'illahu auratahu. Barang siapa yang mencari-cari aurat atau aib atau keburukan saudaranya sesama muslim, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan mencari-cari aibnya. Wa man yattabi'illahu auratahu yafdhahu hatta fi jawfi baitihi. Jika Allah sudah mencari aib seseorang, akan terbongkar aib itu walaupun dia melakukannya di dalam rumahnya sendiri. Seorang yang suka menggunjing, orang ini paling banyak dibicarakan oleh orang lain. Ya, yang suka memfitnah, paling mudah terkena fitnah. Seorang yang suka menghibah, maka paling sering dighibah oleh yang lainnya. Maka di antara ikhtiar yang disampaikan oleh para ulama, di antara Imam Ibnu Qudamah juga beliau menyebutkan di dalam Minhajul Qasidin, kita merasa bahwa diri kita ini banyak aib, banyak kekurangan. Jika ada saudara kita tahu akan kekurangan kita, apa yang kita inginkan dari dia? Kita berharap saudara kita itu menutupi aib kita. Kita berharap demikian. Kita berharap jika misalnya ada seseorang membicarakan aib kita, saudara kita membela kita. Dan sampai misalnya, ya, antum misalnya kita menyadari jika ada salah seorang sahabat yang menurut kita sahabat akrab kita, yang tahu akan baik buruknya kita, suatu saat, ya, tanpa sepengetahuan dia, misalnya dia berbicara di balik tembok ini, kita sedang mendengarkan di sini, ada orang menggunjing aib kita, ternyata dia diam saja, bagaimana perasaan kita? Kita emosi, kita marah, kita tidak terima. Bagaimana dia sahabat saya, tapi dia mendiamkan aib saya dibongkar di depan orang lain? Kita tidak terima seperti itu. Sebagaimana kita tidak mau dibegitukan, maka jangan pernah melakukan hal yang sama. Ketika ada aib saudara kita, terlebih sahabat kita, terlebih orang dekat kita, orang tua, guru, pasangan hidup kita, istri atau suami kita, jangan pernah diceritakan kepada orang lain. Karena tidak ada manusia yang tidak memiliki aib. Tidak ada manusia yang tidak memiliki aib. Nabi SAW mengingatkan, ya, terkait tentang hubungan suami istri, la yafriku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha khuluqan akhar. Janganlah seorang mukmin, seorang suami membenci istrinya, karena jika dia tidak menyukai satu perilaku, maka ada banyak akhlak yang lainnya yang dia suka. Karena kalau tidak suka dari awalnya nggak bakal jadi suami istri. Pasti ada yang menyebabkan daya tarik kenapa sampai terjadi pernikahan. Ya, ini yang diingat. Saya pernah ditanya dalam salah satu kajian oleh salah seorang akhwat, Ustaz, saya sudah ilfil dengan suami saya. Masya Allah. Kenapa ilfil? Kenapa? Karena padahal suami saya sudah menjalankan semua sunnah-sunnah, Masya Allah. Salat 5 waktu di masjid. Salat malamnya nggak pernah putus. Senin Kemisnya nggak pernah putus. Satu masalahnya, Ustaz, ngerokok. Masya Allah.
sampai membuat ilfil. Subhanallah. Saya bilang, ya ukhti, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memiliki suami yang seperti ini. Satu, memang ini aib, kekurangan, cacat. Ya, ini kesalahan, bukan suatu yang baik, ini kesalahan. Tapi jangan sampai karena kesalahan ini menghilangkan yang besar tadi. Ya, sudah memiliki seorang suami yang baik, ya, dan memiliki aib cacat satu ini. Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, dan ini hadis harus sering kita ingat. Nabi SAW bersabda, "An-nasu kal ibilil mi'ah, la takadu tajidu fiha rahilatan." Subhanallah. Hadis ini menyebutkan manusia itu seperti 100 ekor onta. Jadi seseorang memiliki 100 ekor onta, namun ketika dia ingin mengendarai onta yang layak untuk dia tunggangi, hampir tidak dia dapati. Ada onta yang satu doyan makan tapi males. Ya, ada yang satu giat larinya tapi cepat capek. Ya, ada yang onta ini langkahnya pendek, ada yang terus demikian. Sampai mana yang layak dia tunggangin ternyata nggak ada yang pas. Demikian pula kenyataan manusia. Kalau kita mengharapkan seseorang yang dia ini ilmunya luar biasa, ya, ilmunya luar biasa, jujur, amanah, setia, ya, ini kriteria laki-laki, ya, setia. Maksudnya nggak punya istri lebih dari satu, ya. Terus kamu mengharapkan semuanya itu utuh pada seorang laki-laki, nggak bakal dapat. Ya, duitnya banyak, dari keturunan terhormat, pasti ada kekurangan dari salah satu sisi. Demikian pula sebaliknya, kita melihat istri kita seperti itu juga. Ya, kalau kita mengharapkan masya Allah dari keturunan orang baik-baik, kaya raya, nanti keturunannya sebagian warisannya bakal turun ke kita juga, misalnya, ya, dan jago masak, bisa jahit sendiri semua pakaian kita dia yang menjahitin, ya masya Allah, ya, misalnya, tidak akan dapat kita mendapatkan spesifikasi yang kita hayalkan. Saya menghayalkan seorang wanita seperti Khadijah radhiyallahu anha. Siapa kita? Ya, siapa kita menghayalkan untuk mendapatkan seperti Khadijah ummul mukminin radhiyallahu anha. Demikian pula kepada akhwat seperti itu juga. Jangan mengharapkan suami seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, atau seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu alaihim ajmain. Ya, karena seorang akan dijodohkan sesuai dengan kapasitasnya. Ya, level keimanan kita dengan pasangan kita nggak jauh-jauh insyaallah. Ya, karena kalau jomplang bakal gelisah kita. Ya, bakal gelisah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Seseorang yang suka mencari-cari aib saudaranya sesama muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan membongkar aibnya. Dan ghibah ini sebab awalnya adalah buruk sangka. Sebab awalnya ghibah adalah su'udzan. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai manusia, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah sebagian besar dari berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Karena sebagian dari berprasangka itulah dosa. Fala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian saling memata-matai, dan janganlah kalian saling menggunjing satu dengan yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Maukah kalian memakan bangkai saudaranya yang sudah meninggal dunia? Kalian tidak akan suka. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, pertama, jauhilah berprasangka. Jangan saling memata-matai, maka kalian akan berghibah. Ketika seorang mulai berprasangka buruk, saya kira si fulan ini demikian, bersuudzon, berburuk sangka dulu, maka mulai dia tajassus, memata-matai, diamatin gerak-geriknya, untuk mendapatkan apa? Pembenaran terhadap prasangka buruknya tadi. Nah, apa saya bilang? Kenyataannya benar. Nah, ketika muncul apa saya bilang? Ghibah. Ya, jadi urutan dosa itu berangkat dari berburuk sangka. Ketika kita mulai bersuudzon, ya berburuk sangka, maka akan memata-matai. Kalau sudah mata-matai, ghibah. Dan yang paling jago urusan ini ibu-ibu biasanya. Ya, terutama terhadap suaminya, masya Allah. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jika seseorang menghibah saudaranya sesama muslim, Allah Subhanahu wa taala akan membongkar aibnya. Maka sebagian salaf sampai menyebutkan, saya mendapati sebagian orang baik, orang saleh,
ahli ibadah, tapi tidak bisa meninggalkan lisannya untuk menggunjing saudaranya sesama muslim. Maka tidak lama lagi Allah Subhanahu wa taala membongkar aibnya di hadapan orang banyak. Ya, kita mengenal subhanallah di dalam dunia dakwah dan di dalam yang lainnya. Hatta seorang dai sekalipun, seorang yang saleh sekalipun, ahli ibadah sekalipun, jika dia tidak pandai menjaga lisannya untuk membicarakan aib saudaranya sesama muslim, Allah akan bongkar aibnya. Allah akan bongkar aibnya walaupun dia orang saleh. Namun sebaliknya, jika orangnya biasa-biasa saja, bahkan mungkin pelaku dosa, pelaku maksiat, namun sebagian orang kadang karena banyak dosanya, karena banyak maksiatnya, dia merasa dirinya kotor, dia merasa dirinya banyak aib, banyak celah, sudah cukup sibuk dengan dirinya, maka dia tidak sempat untuk membicarakan aib orang lain. Tidak sempat membicarakan aib orang lain karena dia merasa kalau dia berkaca, kotor semua dirinya. Maka dia pandai menjaga lisannya. Maka Allah Subhanahu wa taala membuat kita sering melupakan aib orang itu. Sehingga sekali waktu orang yang biasa-biasa ini atau cenderung tidak benar, ketika suatu saat datang kepada kita memelas, meminta pertolongan, meminta bantuan, dengan mudah kita memberi kepada orang tersebut. Kita lupa akan aib-aib dan keburukan-keburukannya. Dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia pandai menjaga lisannya. Sebagaimana seseorang berbuat, seperti itu pula dia disikapi. Sehingga Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau menyebutkan dalam salah satu syairnya, ya hatikan huramar rijali wa tabi'an turuqal fasadi ishta ghaira mukarrami law kunta hurran min sulalati majidin ma kunta hattakan li hurmati muslimi man yazni fi qaumin bi alfi dirhami fi ahlihi yuzna bi rub'i dirhami inna zina dainun fa in aqradtahu kana al wafa min ahli baitika fa'lami. Beliau mengatakan, wahai orang yang suka membongkar aib saudaranya dan mencari jalan-jalan keburukan, sesungguhnya kamu hidup dengan tidak terhormat. Andai kata engkau dari orang baik dan keturunan orang baik, engkau tidak akan suka membongkar aib saudaramu sesama muslim. Kemudian beliau memberi contoh. Barang siapa yang berbuat zina di suatu kaum dengan membayar 2000 dirham, maka istrinya akan dizinai dengan 1/4 dirham. Zina itu adalah hutang. Jika kamu meminjamnya, maka kamu akan membayarnya dari keluargamu. Ketahuilah, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Sekarang seseorang, ya, dia mengharapkan memiliki istri semua. Setiap kita mengharapkan memiliki istri yang pandai menjaga dirinya di saat kita tidak ada di rumah. Ya, wal qanitatu hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang beriman, wanita fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang salihah adalah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga kehormatan dirinya di saat suaminya tidak ada. Kita mengharapkan seperti itu. Di antara ikhtiarnya ikhwatal iman adalah hendaklah antum para suami menjadi orang-orang yang terhormat, menjaga harga diri kita. Iffu ta'ifu nisaukum. Jaga harga diri kalian, maka istri-istri kalian akan menjaga harga dirinya. Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan seperti ini. Maka jangan sampai jika kita mengharapkan, seperti tadi saya sampaikan, bahwa kadar kita tidak akan jauh dengan pasangan hidup kita. Jangan sampai kita mengharapkan istri yang Masya Allah yang menjaga dirinya, namun kita tidak pandai menjaga diri kita. Di antara bentuk ikhtiar seseorang, ya sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama terdahulu, agar memiliki anak-anak yang saleh adalah dia menjadi hamba Allah yang saleh. Dengan dia menjadi hamba Allah yang saleh, Allah akan menjaga keturunannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dirimu. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berada di hadapanmu. Sehingga para salafun saleh terdahulu, di antara bentuk mereka berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjaga dirinya, menjaga keluarganya, menjaga keturunannya adalah dengan menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga panca inderanya, penglihatannya, pendengarannya, lisannya, tangan dan kakinya, menjaga makanan yang dimasukkan ke dalam mulutnya, menjaga jangan sampai hal-hal yang batil, yang munkar dia lakukan dengan sengaja. Dengan menjaga ini, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dirinya, dan tidak hanya dirinya, karena hamba Allah yang saleh tidak hanya dijaga hamba Allah itu saja, namun anak-anaknya juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak sempat diasuransikan. Ya, walaupun tidak sempat diasuransikan. Ya, kita membaca di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Kahfi,
Ya, di antara kisah Nabiullah Khadir alaihi salam dengan Nabiullah Musa adalah sebuah bangunan yang direnovasi oleh Nabiullah Khadir alaihi salam. Ya, direnovasi. Dan ketika selesai direnovasi oleh Nabiullah Khadir, Nabi Musa berkata, "Lau syi'ta lattakhadhta alaihi ajra." Jika kamu mau, kamu bisa minta upah dari apa yang kita lakukan ini, merenovasi bangunan ini. Maka kata Nabi Khadir alaihi salam, "Hadza firaqu baini wa bainik." Ini adalah saat perpisahan antara aku dan kamu. Dan kemudian diberitahukanlah hikmah dari apa-apa yang diperbuatnya. Tentang tembok ini, apa yang diucapkan oleh Nabi Khadir alaihi salam, "Fa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma salihah. Fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik." Disebutkan oleh Nabi Khadir alaihi salam, adapun tembok yang dibangun ini, di dalam bangunan rumah ini ada, bangunan ini adalah milik dua orang anak yatim yang tinggal di tengah kota, dan di dalam bangunan ini ada harta warisan milik kedua anak yatim tersebut. Wa kana abuhuma salihah, dan kedua orang tua anak yatim ini ketika hidupnya dulu adalah orang saleh. Perhatikan bagaimana kesolehan orang tuanya bermanfaat sampai keturunannya. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala hartanya, walaupun orang tuanya tidak sempat menitipkannya ke bank atau ke asuransi. Ya. Ini jaminan dari Al-Hayyul ladzi la yamut, zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Perusahaan asuransi banyak yang tutup. Ya. Perusahaan asuransi ada yang tutup, yang besar ada yang tutup. Dan yang ketika terjadi krisis ekonomi yang pertama tutup perusahaan asuransi. Ya. Nah, ketika seseorang mengasuransikan dirinya dengan iman dan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba tersebut, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menjaga hamba itu, namun juga Allah Subhanahu wa taala menjaga keturunannya juga. Itu manfaat kesalehan. Sehingga Sa'id Ibn Musayyab rahimahullah, beliau pernah berkata kepada putranya, "Wahai anakku, engkau tidak pernah tahu betapa banyak salat yang aku tambahkan, betapa banyak puasa yang aku tambahkan untuk menjaga kesalehan dirimu." Ya, kesalehan orang tua akan berdampak kepada anak-anaknya. Maka di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat menyertakan orang tua yang saleh dengan anak-anaknya yang saleh juga di dalam satu surga, walaupun mungkin terjadi kesenjangan ibadah antara anak dengan orang tuanya. Bisa jadi orang tuanya ahli ibadah yang luar biasa, wali min auliyaillah, namun anaknya biasa-biasa. Namun nanti di akhirat, di antara bonus yang Allah berikan kepada orang tua yang saleh ini, Allah gabungkan, Allah angkat martabat anak ini dengan satu surga yang sama. Ditempatkan di satu surga yang sama untuk menghibur hatinya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Dalam surat At-Tur Allah berfirman, dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak-anak mereka dengan keimanan, maka kami sertakan mereka dengan anak-anaknya di dalam satu surga, dan kami tidak lagi melihat perbedaan amal yang satu dengan yang lainnya. Subhanallah. Maka jangan pernah putus asa untuk memiliki anak-anak yang jauh lebih soleh dari kita. Ini di antara kelebihan kita umat Islam, kita tidak putus amal kita sampai wafatnya kita. Amalan yang dilakukan oleh anak-anak kita akan mengangkat martabat kita insyaallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak memiliki anak masih ada dua pintu yang lain, ilmu yang bermanfaat dan sedekah jariyah, yang dengan dia mendidik anak-anak orang lain, misalnya memiliki pesantren tahfidz misalnya, atau rumah tahfidz, pesantren terlalu besar, rumah tahfidz, ya, yang sekarang alhamdulillah mulai terbuka di beberapa perkampungan, dengan rumah kontrakan, dengan membayar ustadz sekedarnya, dengan menyediakan wakaf motor untuk sang ustadz tersebut, membiayai anak-anak di kampung tersebut untuk belajar Al-Quran. Walaupun bukan anak kita sendiri, setiap huruf yang dibaca oleh anak itu dari Al-Quran juga mengangkat martabat kita, dengan syarat seseorang yang melakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat dia melakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana contohnya tadi adalah zina, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh yang lainnya adalah tentang khamar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abdullah ibn Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah illa an yatub." Barang siapa yang meminum khamar di dunia,
maka dia tidak akan meminumnya nanti di akhirat kecuali dia bertaubat kepada Allah. Artinya di akhirat ada khamr. Tahu ya? Saya pernah ditanya oleh seorang pendeta, seorang Nasrani pendeta, belum lama, kurang lebih sebulan yang lalu. Katanya khamr itu amalan setan. Tapi kok ada di surga? Ya, disebutkan ada sungai khamr di surga. Dalam surat Muhammad disebutkan ada sungai khamr. Apa bedanya? Ya, bedanya di akhirat, khamr itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Waqiah, la yusaddauna anha wa la yunsifun. Mereka tidak merasa pusing dan tidak merasa pening dengan khamr yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bahkan Allah sebutkan lazzatin lisyaribin, sangat lezat bagi orang yang meminumnya. Ya, tidak memberikan dampak sebagaimana khamr yang ada di dunia. Dan itu salah satu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan bagi hamba-hambanya yang beriman di surga kelak. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang minum khamr di dunia, dia tidak akan minum khamr itu di akhirat di surga kelak kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga di antara contoh yang lain, balasan seseorang adalah bagian dari amal perbuatan yang dia lakukan. Orang yang suka menyiksa, maka kehidupannya juga akan sering tersiksa. Bahkan orang yang suka menyiksa manusia, seringkali dia tidak akan luput dari siksaan-siksaan dan cobaan-cobaan, pukulan-pukulan, penderitaan-penderitaan. Bahkan bisa jadi itu menjadi salah satu penyebab kematiannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hisham bin Hakim bin Hizam radhiyallahu an, beliau mengatakan, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yu'adzibu alladzina yu'adzibuna an-nasa fid dunya. Sesungguhnya Allah mengazab orang-orang yang suka menyiksa manusia di dunia. Orang yang suka menyiksa manusia di dunia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah mengira Allah Subhanahu wa taala lalai dari kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Jangan pernah mengira bahwa misalnya ya di kisah-kisah zaman-zaman terdahulu ada sosok yang bernama Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi yang membunuh, disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi, sampai 120.000 orang di masa itu. Tapi dia di akhir hayatnya dia sangat menderita karena perbuatannya dia yang sangat zalim terhadap kaum muslimin. Jadi jangan dikira bahwa apa yang diperbuat oleh Bashar dan para pendukung-pendukungnya ini didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingat atau lupa, mereka kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala terkadang menunda kematian orang-orang yang zalim sampai bertumpuk-tumpuk dosanya, sehingga di saat Allah Subhanahu wa taala mengazabnya dia tidak bisa menghindar dari azab tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara contoh bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada seseorang sesuai dengan amalan perbuatan yang telah dia perbuatnya. Sebagai contoh di sini adalah Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Beliau wanita yang pertama beriman, bahkan manusia yang pertama beriman kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Khadijah radhiyallahu anha karena beliau adalah seorang wanita, karena dia adalah wanita pertama yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap wanita beriman setelah Khadijah, Khadijah mendapatkan pahalanya. Setiap wanita beriman setelah Khadijah radhiyallahu anha, siapapun dia, ummahatul mukminin yang lain, Aisyah dan yang lain-lainnya, sampai yaumul qiyamah Khadijah mendapatkan pahalanya. Man sanna sunnatan hasanatan ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang menjadi pelopor kebaikan, dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya sampai kiamat. Subhanallah. Khadijah radhiyallahu anha. Sebagaimana Khadijah, demikian pula sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah laki yang pertama beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan juga kepada beliau setiap laki-laki beriman setelah Abu Bakar mendapatkan nilai pahalanya. Mendapatkan pahalanya, pahala kebaikan Islamnya Umar, Islamnya Uthman, Islamnya Ali, Islamnya Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam, semua para sahabat Muhajirin dan Ansar sampai kiamat. Sampai Umar bin Khattab sampai menyebutkan, "Lau kana imanu Abi Bakr fi kiffah wa imanu ummati Muhammadin fi kiffah la rajahat imanu Abi Bakar." Andai kata imannya Abu Bakar ditaruh di satu anak timbangan,
dan imannya seluruh umat Muhammad taruh di satu anak timbangan, masih lebih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Subhanallah. Ini bermulanya Abu Bakar radhiyallahu anhu di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mata Allah Subhanahu wa taala. Khadijah radhiyallahu anha. Sekali waktu Ummul Mukminin sebagaimana dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Jibril pernah menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah Khadijah. Jibril berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hadhihi Khadijah qad atatka." Bahwa Rasulullah, Khadijah menghampirimu. Ma'aha ina'un fihi idamun au ta'amun au syarab. Dia membawa sebuah nampan, yang di nampan itu ada makanan, lauk dan minuman untukmu ya Rasulullah. Fa idza hiya atatka faqra 'alaiha salama min rabbiha wa minni. Kalau dia menghampirimu wahai Rasulullah, sampaikan kepada Khadijah salam dari Allah Subhanahu wa taala untuk Khadijah, dan sampaikan juga salam dariku dari malaikat Jibril untuk Khadijah. Wa basyirha bi baitin fil jannah min qasabin la sakhaba fiha wala nasab. Dan berikan kabar gembira kepada Khadijah bahwa Allah telah menyediakan untuknya istana di surga terbuat dari mutiara hijau, yang di dalam istana tersebut tidak ada suara gaduh dan tidak ada keletihan di dalamnya. Tidak ada suara gaduh dan tidak ada keletihan di dalamnya. Dijelaskan oleh para ulama, Suhaili dan yang lainnya menyebutkan, ya sebagaimana disebut oleh Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, kenapa Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Khadijah istana hijau ini, dan disebutkan dua sifat, tidak ada kegaduhan di dalamnya dan tidak ada keletihan di dalamnya. Kenapa dua sifat ini yang disebutkan? Karena Khadijah radhiyallahu anha ketika Nabi SAW menyampaikan kepadanya bahwa beliau menerima wahyu dari Allah, Khadijah tanpa protes, tanpa bertanya, benar tidak yang datang kepada Abu Jibril, atau bukan jin mungkin, dan sebagainya. Tidak ada pertanyaan seperti itu. Langsung beriman. Bahkan menghibur Rasulullah, memberikan semangat kepada Nabi SAW, mengantarkan Rasulullah SAW kepada saudara pamannya, kepada anak pamannya, Waraqah bin Naufal. Menghibur Rasul sampai dia menjadi wanita yang pertama beriman kepada Rasulullah SAW. Mengorbankan semua yang dia miliki, harta, kehormatannya di mata kaumnya untuk membela suaminya Rasulullah SAW. Karena pengorbanan yang luar biasa dari Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha ini, Allah Subhanahu wa taala muliakan beliau dengan kemuliaan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala muliakan Khadijah radhiyallahu anha di dunia. Allah Subhanahu wa taala memberikan salam kepadanya. Allah mengucapkan salam kepada Khadijah. Malaikat Jibril alaihissalam. Subhanallah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana Khadijah, juga Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang dikenal dengan gelar At-Tayyar. Ja'far ini sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudaranya Ali bin Abu Thalib. Di dalam perang Mu'tah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamanatkan panji perang jihad kepada Ja'far bin Abu Thalib. Rasulullah SAW berpesan, jangan kamu lepaskan bagaimanapun kondisimu. Maka Ja'far memegang amanah ini dengan luar biasa. Ketika beliau memegang dengan tangan kanannya, diputuslah tangan kanan ini oleh orang kafir, oleh orang musyrik pada saat itu. Dipeganglah dengan tangan kirinya. Dipegang dengan tangan kirinya, tangan kanannya sudah terputus. Diputus pula tangan kirinya oleh orang-orang musyrikin. Dirangkullah dengan sisa lengan yang masih ada yang menempel di tubuhnya Ja'far radhiyallahu anhu, sampai beliaunya mati syahid, terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW saat itu di kota Madinah menceritakan peristiwa syahidnya Ja'far ini sambil bercucuran air mata. Kemudian Nabi SAW setelah itu beliau mengatakan, ra'aitu Ja'far bin Abi Thalib yatiru ma'a Jibril wa Mikail lahu janahan. Aku melihat Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau terbang bersama Jibril dan Mikail. Allah menggantikan kedua tangannya dengan dua buah sayap. Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan sesuai dengan apa yang dia perbuat. Dia korbankan tangannya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah gantikan baginya dengan yang lebih baik, yang membuat dia semartabat dengan malaikat Jibril dan Mikail alaihi wassalam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Contoh akan hal ini dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak sekali.
Sebagai contoh yang paling banyak kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari adalah baktinya seorang anak kepada kedua orang tuanya. Jika kita berharap memiliki anak-anak yang berbakti kepada kita nantinya, jadilah Anda sebagai anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua Anda. Dan jika sebaliknya, kita sedang mengeluhkan durhakanya anak-anak kita kepada kita, sebelum menyalahkan sistem pendidikan, sebelum menyalahkan gurunya, sebelum menyalahkan media dan yang lain sebagainya, coba berkaca terlebih dahulu. Bagaimana dahulu kita dengan kedua orang tua kita? Bagaimana kemarin kita dengan ayah kita, dengan ibu kita ketika mereka masih hidup? Karena al-jaza'u min jinsil amal. Seseorang akan dibalas sesuai dengan apa yang dia perbuat. Ketika seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan kepada anak tersebut anak-anak yang berbakti kepada dirinya. Dan kisahnya memenuhi kehidupan kita sehari-hari. Memenuhi kehidupan kita sehari-hari. Terdapat sebuah kisah, ada seorang anak yang dia memiliki ayahnya sudah meninggal dunia ketika dia masih remaja, dan kemudian ibunya meninggal dunia ketika dia belum lulus kuliah. Ada kejadian ini belum lama, ada kejadian di masa kita saat ini. Dan kemudian ketika dia sudah mulai bekerja dan mulai merasakan sedikit kesuksesan hidup, dia merasa bahwa ketika orang tuanya masih hidup, dia belum sempat membahagiakan kedua orang tuanya. Maka dia berniat, setiap ada kelebihan rezeki, dia mencoba bersedekah, diniatkan untuk kedua orang tuanya. Sederhana, dia menyumbang toren air untuk musola-musola. Ketika dilihat musola sedang direnov, dibangun, toren airnya dari saya, yang nilainya kurang lebih 1,5 juta itu kurang lebih. Murah, tidak terlalu mahal. Itu yang dia lakukan. Istiqomah dia melakukan ini. Tahun demi tahun terus dia melakukan seperti itu. Sekali waktu dia sedang sholat di musola atau di masjid dekat rumahnya. Selesai sholat dia melihat takmir masjid, DKM masjid sedang menaikkan toren air baru. Yang menaikkan toren air baru untuk musola di dekat rumahnya tersebut. Dia melihat, subhanallah, saya ini nyumbang ke masjid-masjid yang jauh-jauh, musola dekat rumah saya sendiri ganti toren air, saya nggak tahu. Dia merasa malu. Selesai sholat dia berdiri, dia mencoba pergi meninggalkan masjid, namun DKM masjid menghampiri dia. Pak, panggil dia Abu Ahmad. Pak Abu Ahmad, ayahnya Ahmad. Pak, tahan sebentar, terima kasih, kata dia. Kata DKM-nya, terima kasih atas sumbangan toren airnya. Bapaknya heran, orang ini heran, sumbangan toren air. Dia merasa bukan dia yang menyumbang. Dari mana? Dari anak Anda, Ahmad, anaknya masih SMU. Ya, dari anak Anda yang menyumbangkan ini atas nama Anda, katanya. Akhirnya sang ayah ini memanggil anaknya, wahai anakku, bagaimana kamu melakukan ini? Dia melihat bahwa, wahai ayah, aku melihat kebiasaanmu. Sejak aku SMP aku melihat kebiasaanmu menyumbangkan ini ke musola-musola, dan sejak itu saya menyimpankan sedikit dari tabungan, dari uang tabungan, uang jajanan yang saya terima, dan saat ini saya baru bisa membelikan toren air itu untuk saya melakukan sebagaimana ayah melakukan untuk kedua orang tua ayah. Birru abna'ukum. Berbaktilah kepada orang tua kalian, maka anak-anak kalian pun akan berbakti kepada kalian. Ini contohnya banyak. Jika kita durhaka kepada kedua orang tua kita, seperti itu pula. Ya, ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari sangatlah banyak. Dan kaidah ini akan banyak memperbaiki sikap dan perilaku kita di dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang hatinya kotor, suka hasad dan iri dan dengki, berburuk sangka, orang yang paling menderita. Orang yang paling menderita, dan dia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaannya. Sedangkan dia tahu bahwa kalau dia disuudzoni oleh orang lain, orang iri kepada dia, orang dengki, dia tidak mau, dia tidak suka. Orang menggunjingnya, memfitnah, dia tidak suka. Dan cara terbaik adalah memperbaiki diri. Cara terbaik adalah memperbaiki. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Jika kita ingin menginginkan kehidupan yang lebih baik, dunia kita lebih baik, akhirat kita lebih baik, karena itulah harapan orang yang beriman kepada Allah. Harapan orang yang beriman kepada Allah sebagaimana doa yang diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Doa yang termasuk yang paling sering beliau baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Meminta kebaikan di dunia, meminta kebaikan di akhirat, dan minta dijauhkan dari
azab api neraka. Jika kita ingin mengharapkan itu semuanya, maka perbaiki diri kita untuk menjadi semakin baik dan semakin baik. Perbaiki hati kita, sikap kita, ucapan kita, segala gerak-gerik kita, pandangan kita, penglihatan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan merubah segala sesuatu yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan sambil menunggu waktu sampai setengah 6. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Tafadhal. La ilaha illa anta subhanaka. Bismillah. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Apa yang disampaikan bukan, jadi jika membicarakan tentang evaluasi kerja di dalam sebuah sistem pekerjaan, di dalam kinerja tim untuk memajukan sebuah amal kebaikan misalnya di KM masjid, untuk melihat siapa yang tepat di posisi yang tepat misalnya, hal ini tidak termasuk dalam hal itu. Ya, karena jika dibicarakan di luar orangnya itu adalah ghibah. Namun jika disampaikan secara terbuka untuk kebaikan bersama, ini termasuk tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Saling menasihati di dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Ya, jika kita melihat saudara kita ada kekurangan tertentu, misalnya dia orangnya jujur, dia amanah, masya Allah, baik orangnya, tapi satu kelemahannya, orangnya tidak memiliki jiwa kepemimpinan, tidak bisa memerintah seseorang, melarang seseorang, tidak bisa mengatakan tidak. Yang seperti ini tidak layak menjadi pemimpin. Sebagai contoh misalnya, yang kita menasihati saudara kita yang seperti ini adalah sesuatu yang hak. Sebagaimana Nabi SAW menasihati salah seorang sahabat beliau, Mu'adz. Seorang anak perempuan mutlak taat pada suaminya. Sebatas apa ketaatannya pada suami jika ibunya minta diantar tapi anak saya tidak mau? Apakah durhaka? Bagaimana sikap ibu terhadap anak tersebut? Kadang 1 bulan pun tidak pernah berkunjung padahal satu kota. Memang benar. Ketika Nabi SAW ditanya dalam Musnad Imam Ahmad, siapakah manusia yang paling berhak terhadap seorang anak laki-laki dan siapa yang paling berhak terhadap seorang anak wanita? Nabi bersabda bahwa yang paling berhak terhadap seorang anak laki-laki adalah ibunya. Seorang anak laki-laki yang paling berhak bukan istrinya, tapi ibunya. Adapun seorang wanita yang paling berhak terhadap dirinya adalah suaminya. Namun walaupun demikian, kita terkait dengan apa yang kita bahas pada kesempatan ini, jika kita menginginkan istri kita respek dan hormat kepada kedua orang tua kita, kita pun juga harus belajar menghormati kedua orang tua istri kita. Ya, mudahkan dia untuk taat kepada orang tuanya, sebagaimana kita mengharapkan istri kita pun memudahkan kita untuk taat kepada kedua orang tua kita. Jadi mudahkan dia, jadikan istri kita ini sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bukan setelah menjadi seorang istri atau menjadi seorang ibu berkurang baktinya kepada ibu bapaknya. Ajari istri kita untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Anak saya satu-satunya sudah tiada saat umur 10 tahun. Apakah saya bersamanya di surga nanti? Sementara saya sudah cerai dari anak saya masih kecil. Insya Allah ya Rabb ya Karim. Jika ibu bersabar terhadap musibah yang Allah Subhanahu wa taala cobakan kepada ibu, bersabar, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan agar anak tersebut di bawah asuhan Nabiullah Ibrahim alaihissalam,
maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan ibu dengannya nanti di surga. Ya Rabb ya Karim. Apakah dibolehkan mendoakan kejelekan bagi penguasa? Haram. Dan ini bukan sifatnya Ahlus Sunnah mendoakan kejelekan bagi penguasa. Di antara ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari dalam Syarhus Sunnah, bahwa di antara ciri Ahlus Sunnah mendoakan kebaikan bagi penguasa. Mendoakan kebaikan bagi penguasa. Terlebih lagi penguasa kita adalah penguasa muslim. Sehingga kita harus mendoakan mereka dengan kebaikan. Dan keburukan penguasa, keburukan kita. Kebaikan mereka, kebaikan kita juga. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah sampai mengatakan, jika aku memiliki satu doa yang mustajabah, satu doa yang mustajab, doa ini aku akan doakan kebaikan bagi pemerintahanku. Kenapa? Karena kebaikan pemerintahan akan menjadi kebaikan bagi masyarakat, bagi negara ini. Ya, bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal mengajarkan seperti haram mendoakan keburukan bagi pemerintah, itu haram hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Orang tua yang tidak berilmu, dia menafkahi anaknya dalam belajar, apakah akan dapat pahala sebagaimana anaknya? Iya. Ya, orang tua yang menyadari bahwa ilmu kita kurang, dan walillahil hamd zaman ini dimudahkan banyak pesantren-pesantren yang bagus, pesantren-pesantren hafalan Quran bertebaran di mana-mana, dan banyak orang tua yang berlomba-lomba menyekolahkan anaknya di pesantren-pesantren tersebut untuk membuat anak itu menjadi jauh lebih baik melebihi kedua orang tuanya. Apakah orang tuanya akan mendapatkan pahala dari apa yang dilakukan oleh sang anak? Itu adalah pahala terbaik yang Allah berikan kepada orang tua, adalah apa yang dilakukan oleh sang anak. Innal walada min kasbi walidayhi. Sesungguhnya anak, dalam hadis Nabi SAW bersabda, sesungguhnya anak adalah hasil jerih payah kedua orang tuanya. Maka orang tua akan mendapatkan amal yang dilakukan oleh sang anak, walaupun anak itu tidak meniatkan pahalanya untuk kedua orang tuanya. Tanpa meniatkan sholatnya, bacaan Qur'annya atau sebagainya untuk kedua orang tuanya, orang tua tetap mendapatkan pahala dari amalan sang anak tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kita membedakan kaidah al-jaza'u min jinsil amal dengan karma versi Hindu? Tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa di dalam agama Hindu tidak disebutkan akan adanya iman kepada hari akhir. Sedangkan kita beriman kepada hari akhir, dan tidak selalu orang yang baik dibalas kebaikannya di dunia, dan tidak selalu orang buruk dibalas keburukannya di dunia, tapi dia akan mendapatkan semua balasannya di akhirat, pasti, tidak mungkin tidak. Ya, sehingga kita melihat dalam kehidupan dunia mungkin bisa jadi orang yang sangat zalim tidak tersentuh kezaliman di kehidupan dunia, bisa jadi. Tapi jangan mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala lalai dari kezalimannya. Allah mencatat segala sesuatu yang dia perbuat, dan Allah menundanya sampai pada hari Allah akan membalas segala apa yang dia perbuatnya nanti pada yaumul qiyamah. Itu perbedaan antara al-jaza'u min jinsil amal dengan karma versi Buddha. Wallahu a'lam bishawab. Jika seseorang pernah berbuat maksiat lalu dia bertaubat, apakah catatan amal buruknya tetap diperlihatkan pada hari akhir? Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu. Artinya saya tidak tahu apakah diperlihatkan atau tidak. Kalau pertanyaannya apakah dimaafkan, insyaallah iya. Ya, kalau dimaafkan oleh Allah iya. Tapi apakah diperlihatkan nanti untuk ditunjukkan kepadanya? Wallahu a'lam, saya tidak tahu itu. Ya. Tapi apakah dimaafkan? Pasti. Ya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Ya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan di antara ciri hamba Allah yang bertakwa adalah ketika mereka berbuat keji atau perbuatan zalim, yang berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri, mereka bergegas memohon ampun kepada Allah. Dan siapakah yang bisa mengampuni dosa selain Allah Subhanahu wa taala? Dan innallaha wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan dia tidak terus-menerus melakukan dosanya di saat dia menyadarinya. Jadi ikhwatal iman, seseorang yang berbuat dosa, apapun dosanya, sebesar apapun dosanya, jika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah maafkan dosanya. Pasti, tidak mungkin tidak. At-taibu minadz-dzanbi kama la dzanba lahu. Dalam hadis yang hasan, Nabi SAW bersabda, orang yang bertaubat dari suatu dosa seperti orang yang tidak berbuat dosa. Pasti diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala At-Tawwabur Rahim, Maha menerima taubat dan Maha pengasih dan penyayang terhadap hambanya.
Bagaimana dengan kehidupan Nabi Allah Nuh dan anaknya yang tidak beriman dan Nabi Ibrahim yang ayahnya musyrik dengan tema yang disampaikan? Ya, tidak nyambung dengan temanya. Bagaimana ini? Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai ibrah bagi kita, sebagai pelajaran. Ya, bahwa seseorang sesoleh apapun dia tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang dia cintai. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Sesoleh apapun seseorang, terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji dirinya dengan orang-orang, salah seorang dari anggota keluarganya yang tidak sejalan, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sesabar apa dia dengan ujian yang telah Allah Subhanahu wa taala cobakan kepada dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah kita sebagai umat muslim pasti akan ketemu Allah dan Rasulullah SAW kelak? Bagaimana dengan orang-orang yang penuh dosa? Iya, setiap muslim pelaku dosa sekalipun pasti ketemu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti. Wa may yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh di akhir surat Al-Kahfi. Maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh dan jangan menyekutukan Allah dengan dalam beribadah dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pertemuan yang baik antara hambanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hambanya yang beriman adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Di dalam surat Al-Qiyamah Allah berfirman, wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu banyak wajah yang bersinar, berseri-seri karena melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Pasti semua ahlul jannah, semua yang masuk surga dan semua umat Muhammad pasti masuk surga. Semua umat Muhammad pasti masuk surga. Kullu ummati mu'afa. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb ya Karim. Pertanyaannya, poinnya adalah jika kita membicarakan keburukan saudara kita dengan tujuan kita berharap kepada orang yang kita curhati untuk menasehati kepada orang yang berbuat buruk itu, apakah boleh? Misalnya, kita mengeluhkan seseorang ya kepada orang tuanya dengan harapan agar orang tuanya menasehatinya. Seseorang kepada suami atau istrinya agar menasehatinya. Yang seperti ini boleh. Ya, yang seperti ini boleh dengan tujuan untuk menasehati. Ya, tujuannya menasehati bukan sekedar melampiaskan kekesalan. Ya, kalau tujuannya hanya melampiaskan kekesalan tidak boleh. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Riyadhus Shalihin, beliau menyebutkan setelah menyebutkan tentang bab tentang haramnya ghibah, beliau menyebutkan satu bab namanya judulnya bab ma yubahu minal ghibah. Bab ghibah atau menggunjing yang dibolehkan. Misalnya, seseorang yang lapor polisi akan kezaliman yang yang menimpa dirinya. Yang menceritakan keburukan orang lain di hadapan Pak Polisi. Boleh tidak? Boleh. Ini dibolehkan. Ya. Atau misalnya ada seseorang yang datang kepada kita karena ada orang yang melamar putrinya. Datang kepada kita seseorang karena ada orang yang melamar putri orang tersebut. Orang ini datang menanyakan, putri saya dilamar oleh si fulan. Menurut Anda bagaimana tentang si fulan? Dan kita tahu tentang si fulan itu baik buruknya. Baiknya kita tahu, buruknya kita tahu. Haram hukumnya kita menyembunyikan buruknya. Haram hukumnya kita menyembunyikan buruknya orang tersebut. Harus kita ceritakan. Ya. Atau misalnya untuk tujuan nasihat yang lain, ada saudara kita sesama majelis ilmu ini misalnya. Kita melihat ada di antara kita yang musang berbulu domba misalnya. Ya, di masjid luar biasa khusyuknya Masya Allah, tapi urusan duit halal semuanya. Ya, nggak kenal mana uangnya mana hutang. Ya, misalnya ada saudara kita yang lain mau bermuamalah dengan orang seperti ini dan kita tahu berhak kita menasehatinya. Hati-hati fulan, saya pernah bermuamalah dengan dia seperti ini nasibnya. Ya, semoga tidak berulang. Saya tidak melarang tapi perbaiki. Ya, Anda tahu saya mengalami dan bukan hanya saya pribadi si fulan misalnya, apalagi banyak korbannya.
Ya, jangan sampai kalau sudah sampai kena ustadznya baru diomongkan. Ya. Nauzubillah. Pertanyaannya tentang kapan boleh berhutang. Ketika membutuhkan. Dan Nabi SAW membutuhkan, ketika berhutang itu membutuhkan hal-hal yang sifatnya kebutuhan pokok. Ya, sesuatu yang sifatnya pokok. Dan pembahasan ini luas sebetulnya. Jadi ada kiat-kiat supaya kita tidak berhutang. Ya, di antaranya ada gadai. Ya, ini salah satu hal yang dihalalkan, tapi harus dipelajari gadai yang syar'i, bukan pegadaian yang banyak. Ya, pegadaian yang ada di pinggir-pinggir jalan riba semuanya. Ya, itu riba. Saya tidak menyarankan ke sana. Tapi maksudnya gadai itu adalah kita memiliki barang jaminan, ya, sehingga ketika kita meminjam kepada seseorang dengan barang yang kita miliki, maka kita jaminkan barang tersebut. Misalnya nilai barang jaminannya 1 juta, kita pinjamnya 500.000. Misalnya jaminannya adalah handphone, misal sebagai contoh. Ada seorang minjam kepada saya 500.000, dia menjaminkan handphonenya yang senilai 1 juta. Saya terima handphonenya, saya berikan 500.000 kepada orang tersebut. Handphone ini haram saya pakai. Saya tidak boleh memakai handphone tersebut. Kalau saya pakai handphone ini, riba nilainya. Nah, saya mengambil manfaat dari barangnya orang, dari pinjaman dia. Jadi barang gadaian saya simpan, tidak boleh saya manfaatkan. Sampai gagal bayar, kita berikan tenggat waktu sesuai dengan kesepakatannya. Tidak bisa bayar, maka kita tawarkan bagaimana? Kita jual. Misalnya dijual, laku 700.000 misalnya. Maka hak kita berapa? 500, 200 kembalikan kepada orang tersebut. Ini pegadaian secara syar'i seperti itu, tidak ada bunga. Ya, tidak ada biaya penyimpanan, enggak ada. Ya, sekarang bunga diakalin dengan biaya nyimpen. Saya taruh di rumah ini kan pakai beban biaya nih. Ya, perharinya berapa per mil. Subhanallah. Ini riba model modern. Ya. Jika ada orang yang berniat membantu membayarkan atau melunasi hutang saya terima atau tolak? Terima. Ya. Jika ada orang yang membantu membayarkan hutang kita, terima. Ini secara syar'i, ya, bukan karena mengambil keuntungan mengambil kesempatan dalam kesempatan, bukan. Tapi betul-betul terima. Secara syar'i seperti itu. Jangan menolak tangan pertolongan orang yang mengulurkan bantuannya kepada kita. Ya. Tapi jangan minta-minta. Ya, seorang mukmin bukan peminta-minta. Tapi jika dikasih, terima. Ya, jika dikasih, terima. Jadi jangan ditolak kalau ada yang menawarkan seperti itu. Dan ini jarang-jarang. Ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya muamalah sangat rumit, saya tidak bisa menjawabnya. Silakan tanyakan kepada Ustadz yang lebih berkompeten, Ustadz Irwandi misalnya. Panjang pertanyaannya. Ada pertanyaan di sini, ada seorang melakukan dosa dan setiap mengingat dosanya dia merasa sedih. Dan seringkali juga terkadang hati merasa tenang. Apakah ketika merasa tenang Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya? Bagaimana mengetahui Allah sudah mengampuni dosa tersebut atau belum? Ana takut rasa sakit itu datang dari syaitan yang membuat was-was. Tidak. Jadi rasa sakit akibat dosa yang pernah dilakukan itu bukan datangnya dari syaitan. Ya. Tapi jika rasa sakit itu menimbulkan keputusasaan, iya dari syaitan. Namun jika sakit itu membuat kita trauma terhadap maksiat yang kita pernah lakukan, itu baik. Ya. Ingat panasnya dosa yang pernah dilakukan oleh seseorang. Setiap ingat dia menangis, dia menyesal, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dia
merasa bencinya dengan maksiat itu seperti bencinya seorang dilemparkan ke dalam api neraka, ini hak. Ini rasa sakit yang harus dimiliki oleh setiap orang yang bertaubat dari dosa yang pernah dia lakukan. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sebagaimana Imra'at al-Ghamidiyah, seorang wanita dari suku Ghamidiyah yang telah berbuat zina, yang datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, qad zanait, saya telah berbuat zina. Nabi SAW ketika menunda, akhirnya Nabi SAW mengatakan kepadanya, apakah kamu hamil? Wanita mengatakan, iya saya hamil. Kata Nabi, balik setelah kamu melahirkan. Berapa lama dia harus nunggu? 9 bulanan. 9 bulanan dia balik setelah melahirkan. Ya Rasulullah, 9 bulan tidak membuat dia reda akan pedihnya maksiat yang pernah dia lakukan 9 atau 10 bulan yang lalu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah melahirkan bayiku. Tahirni, bersihkan aku dari dosa. Rajam aku ya Rasulullah. Itu yang dia minta. Nabi melihat bayi itu, Nabi katakan, balik nanti setelah bayi ini kamu sapi, susuin dulu bayi ini. Berapa lama? 2 tahun. Ternyata 2 tahun tidak membuat dia reda dari panasnya maksiat yang pernah dilakukan yang lalu, 3 tahunan yang lalu. Dia balik lagi dengan membawa bayinya, dengan membawa remahan roti. Dia katakan, ya Rasulullah, ini sudah saya kasih remahan roti kepada bayiku. Dia sudah saya sapi. Tahirni, bersihkan aku dari dosaku ya Rasulullah. Sehingga Nabi SAW pun akhirnya merajamnya. Dihukum rajam. Sebagian sahabat yang ketika melemparkan batu itu terkena cipratan darahnya mengenai pakaiannya. Dan mengatakan, damuz zunah, darahnya pezina. Nabi mendengar ucapan itu, Nabi berkata, la qad tabat taubatan law wuzi'at taubatuhu ala ahli al-madinati lakafathum. Jangan kamu katakan ucapanmu ini. Wanita ini telah bertaubat kepada Allah dengan taubat. Andai kata taubatnya dibagikan bagi seluruh penduduk Madinah, cukup untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Ya, ini taubat itu penyesalan. Taubat itu, at-taubatu hiyan nadam, menyesal. Taubat itu berhenti dari dosa yang dilakukan, yang pernah dilakukan. Taubat itu berjanji kepada Allah tidak ngulangin dosa itu. Berkomitmen kepada Allah tidak ngulangin dosa ini. Jika 3 ini ada pada diri kita, insya Allah taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, jika terkait harta manusia atau hak orang lain, balikan harta tersebut atau hak orang lain itu. Jika 4 ini ada pada diri kita, insya Allah taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika misalnya terjerumus lagi dalam dosa yang pernah dilakukan, apa yang dilakukan? Taubat lagi. Jangan pernah bosan dari Allah yang maha menerima taubat dan Allah yang maha pengampun. Karena Allah tidak pernah bosan menerima taubat dan ampunan, menerima ampunan, permohonan ampunan kita. Jangan pernah bosan selama Allah tidak pernah bosan kepada kita. Jadi kita harus bersyukur. Allah yang kita sembah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang kita sembah Al-Ghafur At-Tawwab, yang maha pengampun, yang maha menerima taubat. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai contoh betapa besar rahmatnya, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Dalam surat Al-Buruj Allah menyebutkan sesungguhnya orang-orang yang menyiksa orang-orang mukmin laki-laki dan wanita, kerjaannya membunuhi orang-orang beriman laki-laki dan wanita. Thumma lam yatubu, masih ditawari oleh Allah, kemudian dia tidak bertaubat. Falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Kalau dia tidak bertaubat dari perbuatannya, baginya neraka jahanam dan baginya azab yang menyala, yang membakar. Masih ditawari taubat oleh Allah, padahal perbuatan dosanya adalah membunuh hamba-hamba Allah yang beriman laki-laki dan wanita. Ya, jika pernah mencuri kemudian dia bertaubat, bolehkah mengembalikan harta curian itu diam-diam sebagaimana dulu mengambilnya diam-diam? Boleh. Boleh. Membicarakan aib teman kita yang kafir itu bukan ghibah. Menggunjing orang kafir bukan ghibah. Demikian pula menggunjing ahlul bid'ah bukan ghibah. Ada ahlul bid'ah dengan kebid'ahannya, ya, karena kebid'ahannya bukan ghibah. Ibu saya menyuruh saya cukur jenggot. Walaupun saya sudah jelaskan saya berusaha bahwa saya menjalankan sunnah, sikap saya apa yang harus saya lakukan?
Tunjukkan kepada ibu Anda kalau Anda pakai jenggot tambah ganteng. Ya. Artinya kalau pakai dalil nggak bisa, pakai perasaan. Karena ibu biasanya pakai perasaan. Ya. Bilang, "Bu, ternyata setelah saya pakai jenggot semakin laku." Ya. Ya, kalau nggak pakai dalil, sudah pakai dalil nggak bisa, pakai perasaan. Biasanya ibu-ibu pakai seperti itu. Wa fika barakallah. Bagaimana cara menjaga Allah? Bagaimana cara menjaga Allah? Penjabarannya luas. Secara umum kita menjaga tauhid. Jangan sampai berbuat syirik. Menjaga tauhid, jangan sampai berbuat syirik besar dan kecilnya. Hidup di atas la ilaha illallah, mati di atas la ilaha illallah. Bagaimanapun juga. Kemudian yang kedua, lebih meningkat dari itu semuanya adalah menjaga panca indera kita dari segala sesuatu yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Menjaga penglihatan kita jangan sampai melihat yang haram. Pendengaran kita jangan sampai mendengar yang haram. Lisan kita jangan sampai berucap yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan dan kaki kita jangan sampai melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perut kita jangan sampai memasukkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara menjaga Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menjaga kita. Jika kita menjaga Allah, Allah akan menjaga kita. Seandainya kita belum bisa taat pada suami sesuai tuntunan Rasulullah SAW, apakah dengan hanya berwudu yang benar bisa memasuki surga dari pintu mana saja tanpa bisa taat? Dilihat ketidaktaatannya sejauh mana. Jika ketidaktaatannya sampai pada tahapan nusyuz, durhaka, tidak. Karena durhaka kepada suami dosa besar. Nabi SAW mengingatkan seorang wanita di zaman beliau, lihatlah kedudukanmu terhadap suamimu, karena dia adalah surga atau nerakamu. Surgamu atau nerakamu. Jadi ini sangat mempengaruhi amal ibadah yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu pula amalan-amalan lainnya dengan balasan. Ya. Kita mendengar dari ustadz-ustadz bahwa kalau kita beramal sesuatu seperti membangun masjid, maka balasannya Allah akan membangunkan rumah istana di akhirat. Begitu pula amalan lainnya dengan balasan yang sama. Artinya dibangunkan istana di surga. Mana yang benar? Bukankah kalau kita beramal dengan amalan berbalas yang sama akan mendapatkan banyak istana? Ya. Allah Subhanahu wa taala anugerahnya tidak terbilang. Pemberian Allah tidak ada batasnya. Allah Maha Kaya, Allah Maha Dermawan. Dan Nabi SAW pernah menyebutkan kepada kita dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari tentang seseorang yang paling terakhir masuk surga. Seseorang yang terakhir masuk surga. Nabi SAW menyebutkan orang yang terakhir masuk surga ini, ketika Allah sebutkan kepadanya, berjalan kamu masuklah ke dalam surga, karena orang ini adalah dari orang terakhir dari umat Muhammad yang diambil dari api neraka sudah bukan berbentuk orang tapi berbentuk arang. Ya, arang. Dan dihidupkan kembali oleh Allah, dikirimkan dia, jalan kamu ke surga, ada jatahmu di sana, kamu adalah manusia terakhir. Dia kebayang sebagai manusia terakhir yang masuk surga, maka dia membayangkan dari Adam sampai umat Muhammad terakhir, saya manusia terakhir, ya, dari orang beriman, wah, kafling surga sudah penuh. Maka dia balik kepada Allah, ya Allah, surga sudah penuh, ya Allah, ya sudah penuh. Kata Allah, balik, masih ada tempat buat kamu. Kemudian 2 kali dia lakukan itu, sampai yang ketiga kalinya Allah bertanya kepadanya, kamu ingat dunia yang pernah kamu tinggali? Ingat. Amatarda antakuna laka dunya? Apakah kamu ridha kalau saya berikan untukmu seukuran bumi yang pernah kamu tinggali? Ridha ya Allah. Wa mithlah. Saya tambah lagi seukuran itu lagi. Wa mithlah, wa mithlah, wa mithlah. Ditambahkan lagi, saya tambah sampai 10 kali lipatnya. Sampai 10 kali lipatnya. Sampai hamba ini berkata, ya Rabb, atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin? Wahai Tuhanku, apakah engkau sedang mengolok-olok aku sedangkan engkau Tuhannya langit dan bumi? Ya, hamba ini merasa heran, manusia terakhir yang masuk surga dikasih oleh Allah ukuran dunia dikalikan 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang terakhir.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang surga arduha ka ardis samawati wal ard. Lebarnya selebar langit, lebarnya. Allah tidak membicarakan panjang kali lebar, lebarnya saja. Lebar langit dan bumi. Bagaimana luasnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Jadi jangan dibayangkan, mau istananya 100, 200, Allah tidak akan kekurangan hartanya karena kita diberikan ribuan istana oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan ikhwatul iman. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga ilmu yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita adalah ilmu yang bermanfaat. Rizki yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita adalah rizki yang baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua amal yang kita lakukan adalah amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.